Sebagai lulusan SMA yang masuk di 3 teknik listrik, jujur cukup kesulitan praktek instalasi dan pastinya lebih lambat ya. Pace itu mungkin pastinya lebih lambat dibanding yang lain. Halo, nama saya Mahmudin. Saya membahas tentang dunia elektro dan seputar teknik listrik. Bagi teman-teman yang memang suka dengan video tentang pembahasan hal tersebut, teman-teman dapat follow akun saya dan bisa share video ini ke teman-teman yang membutuhkan informasi tersebut. Ya perspektif lagi ya, itu kan diri kamu, belum tentu teman kamu yang dari SMA juga gitu. Jadi apa ya? Jadi bahasanya ada yang bilang gini ya. Besar kecil itu soal ukuran, berat ringan itu soal perasaan. Kadang masalahnya itu besar tapi rasanya ringan, ada juga yang masalahnya kecil tapi rasanya berat. Maka dari itu besar kecil soal ukuran, berat ringan soal perasaan. Perasaan itu bisa diatur. Sama halnya dengan ini ya, cukup kesulitan itu kembali lagi ke diri masing-masing teman-teman. Tapi jangan takut ya, poinnya tuh buat anak SMA yang memang ingin masuk teknik, karena dulu itu kan nggak ada SMK ya. Dulu itu kan rata-rata SMA dan rata-rata lulus juga kok. Rata-rata bisa kok gitu. Ya kan, dulu kan waktu belum booming masalah SMK ini, masih booming masalah SMA, rata-rata anak SMA juga masuk situ dan enjoy-enjoy aja tuh gitu loh. Apa memang karena dulu nggak ada sosial media jadi hawanya enjoy-enjoy aja gitu ya. Tapi terlepas dari apapun itu, semua ilmu tuh bisa dipelajarin ya. Walaupun saya ngomong kayak gini juga naif ya, karena sampai saat ini aja saya masih belum terlalu mahir dalam bahasa Inggris. Padahal saya belajar terus tapi nggak bisa-bisa. Ya itu perspektif ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan bahasa seperti ini. Kamu SMA nanti sulit belajar ini, sulit ini, nggak usah ya. Lebih baik gagal mencoba daripada tidak sama sekali. Itu sih, itu menurut saya. Terus tips mungkin ya bagi anak SMA yang mungkin merasa kesulitan kayak abang ini, cukup kesulitan gitu. Yang pertama adalah usahakan di saat dosen menjelaskan itu selalu mendengarkan. Karena sebetulnya belajar terbaik adalah belajar di saat sekolah yang memang saat mendengarkan dosen. Kedua, kalau praktikum kalau bisa banyakin nanya gitu. Kalau emang nggak harus nanya ke dosen sebenarnya, nanya ke teman yang memang enak ditanya, bukan pintar ya, bukan pintar tapi enak ditanya. Lalu supaya hal itu bisa lebih enak lagi ya, kalau memang teman-teman punya relasi dengan cutting, tanya ke cutting. Karena di apapun itu ya, cutting itu udah pernah melewati fase-fase yang teman-teman baru lewati. Lalu kalau bisa banyakin nonton YouTube, melihat-melihat tutorial, melihat materi, baca-baca materi kalau di rumah. Karena kalau kalian merasa bahwasanya anak SMK itu lebih mudah memahami materi, ya berarti posisinya kan anak SMK itu dia naik mobil, teman-teman masih jalan kaki. Ya teman-teman harus lari, 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 bahkan kalau bisa beli motor gitu loh, supaya teman-teman bisa mengejar keterlambatan tersebut. Jadi banyaklah belajar, karena sebetulnya orang yang paling berbahaya itu bukan masalah orang pintar. Orang pintar biasa, tapi orang yang merasa belum pintar tapi belajarnya habis-habisan. Dan itu ya definisi orang rajin itu akan mengalahkan orang cerdas. Jadi ya gitu, teman-teman harus rajin belajar, tingkatin pola belajarnya, terus intensitas belajarnya benar-benar digiatin. Karena ya sebenarnya kan materinya sama orang gitu-gitu doang dari zaman Fir'aun sampai zaman sekarang juga orang teknik mah ya belajarnya gitu doang, karena kan ilmu pasti dari dulu sampai sekarang ya sama. Hukum Om dari dulu sampai sekarang juga sama, V sama dengan I dikali L. Ujung-ujungnya sama, makanya teman-teman memang kalau ada waktu, ada pembahasan, teman-teman harus benar-benar bisa gitu, belajar belajar, pulang ke rumah bukannya main TikTok, bukannya main HP, tapi belajar, baca buku, baca jurnal gitu loh. Sekarang kan akses terkait media sosial yang berkaitan dengan kelistrikan, jurnal-jurnal yang membahas tentang kelistrikan tuh udah banyak, buku-buku gratis juga udah banyak. Pertanyaannya di saat akses terkait informasi tersebut udah banyak, teman-teman yang malah males bacanya. Jadi budayakan membaca, budayakan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kalau kayak saya pribadi ya, setelah saya sekarang bekerja, saya tuh benar-benar nggak ada waktu untuk sekedar baca buku. Padahal kalau teman-teman tahu, di sekitar saya itu saya selalu menaruh buku nih. Contohnya saya selalu menyimpan buku. Ini ada buku, tapi sampai sekarang tuh saya belum belum sempat baca benar-benar tumak ninah gitu loh. Baca tuh benar-benar yang fokus tuh ya
Sampai sekarang belum gitu loh. Karena apa ya? Karena udah terlalu banyak pikiran di pekerjaan gitu. Jadi ya selagi teman-teman masih kuliah diusahakan kalau bisa banyakin baca, banyakin ngerti, banyakin tahu. Itu sih semoga membantu menjawab. Terima kasih.